Belakangan ini kita perhatikan Mazda mulai menanjak, terutama setelah Mazda memperkenalkan bahasa desain kode dan teknologi Skyactiv. Salah satu mobil yang mendapatkan itu semua adalah New Mazda CX-5 atau Mazda CX-5 Facelift yang pertama kali diperkenalkan pada Los Angeles Auto Show 2014 di bulan November, lalu masuk ke Indonesia pada bulan April 2015. Nah, apa saja yang menjadi ubahan penyegaran dari Mazda CX-5 terbaru ini? Mari kita lihat bersama-sama. Melihat desain eksterior dari CX-5 terbaru ini, sebenarnya tidak banyak yang berubah dari tampilannya. Yang bisa terlihat jelas mungkin hanya pada penggunaan grill berdesain baru. Jika sebelumnya berdesain honeycomb, sekarang menggunakan bilah memanjang berjumlah 5 buah. Lalu desain lampu yang seperti mirip punyanya Mazda 2 Skyactiv dan Mazda 6, yaitu melingkar LED DRL-nya. Nah, ada fitur unik pada lampu dari Mazda CX-5 Facelift ini, di mana dia mempunyai adaptive LED headlamp yang ya bisa dibilang mirip seperti punyanya BMW atau Audi. Jadi fungsinya adalah mengatur sorot lampu jauh agar bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan ada kendaraan melaju dari arah berlawanan Anda, maka lampu ini akan otomatis memblokir cahayanya sehingga tidak menyilaukan mobil di depannya. Atau jika Anda melaju di kecepatan tinggi pada jalan tol misalkan, maka optiknya akan otomatis mengatur pada ketinggian yang sesuai sehingga memberikan visibilitas yang lebih baik bagi pengemudi. Nah, untuk fog lampnya sekarang lebih kecil. Di rumah-rumahnya tetap sama seperti versi sebelumnya, tapi sekarang lebih kecil penempatannya dan ada 2 bilah garis memanjang seperti milik grillnya tadi. Sekarang kita lihat ke samping. Dari samping yang bisa Anda lihat mungkin adalah penggunaan velg berukuran 19 inci pada tipe Grand Touring ini. Sedangkan untuk tipe Sport dan Urban menggunakan velg berukuran 17 inci. Nah, pada spion dari CX-5 ini juga dibekali dengan fitur blind spot monitoring system yang mana akan mendeteksi kendaraan yang melaju di sekitar Anda sehingga memberikan peringatan dini kepada Anda jika ada kendaraan yang melaju di sekitar Anda. Oke, dan di atasnya mungkin Anda bisa melihat ada sunroof juga pada mobil ini. Nah, satu yang unik dari Mazda adalah penggunaan warna Soul Red itu akan mendapatkan biaya tambahan 3 juta lebih tinggi dari harga mobil-mobil dengan warna lainnya. Kenapa? Karena Mazda bilang warna merah dari Mazda ini adalah warna yang khusus, sehingga dia diberikan harga yang lebih mahal 3 juta dari harga normalnya. Bagian belakang dari CX-5 Facelift ini juga tidak banyak mengalami perubahan, hanya terletak pada penggunaan lampu bergaya baru dengan desain yang melingkar juga. Sekarang kita coba cek kompartemen bagasinya. Untuk kapasitas bagasinya, CX-5 cukup luas. Terutama yang menguntungkan adalah bagasinya rata, jadi memudahkan sekali untuk mengangkat barang. Cuman memang untuk kelas medium SUV, kapasitas bagasinya mungkin masih kalah dengan CR-V maupun Nissan X-Trail. Tapi cukup luas. Dan jika Anda merasa masih kurang luas, maka kita bisa menurunkan row di depannya melalui tuas di samping. Anda bisa melihat sendiri kapasitas bagasinya akan lebih luas dari sebelumnya. Sekarang kita sudah masuk di dalam kabin dari CX-5 Facelift ini. Satu hal yang saya suka dari Mazda sekarang ini adalah penggunaan material-material yang bagus. Materialnya tuh nggak terkesan murahan ya, jadi bagus, enak dilihat, enak dipegang juga. Bisa dibilang benar-benar bercita rasa Eropa. Makanya nggak heran kalau banyak sekali orang-orang yang bilang bahwa Mazda adalah BMW-nya Jepang. Sekarang kita akan lihat apa saja yang ada pada kabin dari CX-5 Facelift ini. Mulai dari lingkar kemudinya yang sudah dibalut dengan bahan material kulit dan juga disertakan audio switch control, tombol penerima dan penutup telepon, serta cruise control. Dan yang menarik adalah adanya MZD Connect sebagai pengganti dari head unit sebelumnya. Nah, untuk melihat ini maka kita akan menyalakan dulu mobilnya.
karena dia menggunakan start stop button ada di sebelah sini, tinggal nyalakan saja. Nah, inilah dia MCD Connect. Nah ini, oke, bisa dibilang ini seperti iDrive pada BMW, terutama dengan adanya commander control di bagian konsol tengah ini yang bisa diatur. Anda bisa memutar knob di sini di commander control ini maupun melalui layar touchscreen 7 inci yang ada pada head unitnya ini. Nah, dia menggunakan transmisi otomatis 6 percepatan, dan jika pada Mazda CX-5 sebelumnya menggunakan handrem yang ditarik tuas biasa konvensional, maka sekarang menggunakan elektrik, cukup dengan ditarik saja, diturunkan, lebih praktis tentunya. Lalu juga soal keamanannya, untuk airbag dari Mazda CX-5 ini dibekali dengan 6 buah airbag, yaitu pada kemudi, penumpang, sisi-sisi, dan bagian belakang tirainya. Kalau melihat-lihat sebenarnya apa ya, bener-bener sekali cita rasa Eropanya terasa, terutama dengan warna black piano di bagian sini, lalu black dove-nya, dan material chrome-nya tidak mengkilat yang model-model chrome murah, jadi lebih enak dilihat. Dan untuk joknya juga semi bucket seatnya menopang sekali, pas di badan. Begitu pula pada headrestnya yang enak, bener-bener terasa sekali nyamannya. Pengaturannya juga nyaman. Maka kita sekarang tinggal melihat akomodasi di row kedua. Untuk akomodasi di bagian belakang, ada yang unik dari joknya ini, di mana pada baris penumpang bagian kedua ini ada tambahan di sini, jadi dia lebih menopang paha. Legroomnya juga walaupun tidak bisa dibilang luas, tapi masih memberikan kenyamanan. Begitu juga pada headroomnya. Nah, dia dibekali dengan 3-point seat belt, jadi bisa buat 3 orang dan ada isofix-nya. Tapi kalau misalnya Anda cuma berdua saja, ini bisa ditarik sehingga menjadi armrest dan bisa untuk menaruh 2 buah cup. Jadi ini cup holder yang ya ini memberikan kenyamanan tersendiri lah bagi penumpang di bagian belakang. Walaupun memang bisa dikatakan ini tidak terlalu luas jika dibandingkan dengan kompetitornya seperti misalnya Honda CR-V ataupun Nissan X-Trail. Nah, untuk headrestnya sendiri bisa ditarik atas, 3 buah headrestnya bisa menopang semua. Oh ya, tadi saya mungkin belum menambahkan bahwa pelipatan untuk jok belakang tadi 60-40, selebihnya ya itulah. Mazda CX-5 facelift ini masih memakai mesin yang sama seperti sebelumnya, itu mesin berkapasitas 2500 cc dengan tenaga sebesar 187 horsepower. Peningkatannya mungkin bisa dibilang ada pada suspensinya yang sekarang terasa lebih empuk dari sebelumnya. Selain itu, fitur-fitur yang ada pada mobil ini juga turut ditingkatkan. Seperti yang tadi saya bilang pada MCD Connect-nya, ini memudahkan sekali saat Anda membutuhkan misalnya telepon atau navigasi, ada peta di sini juga. Beberapa fitur pendukung keamanan dan keselamatan dari mobil ini antara lain adanya Smart City Brake Sport, yang ini berfungsi membantu sekali saat Anda berkendara dalam kondisi perkotaan yang macet atau crowded. Jadi saat misalnya Anda meleng sedikit dalam kecepatan antara 4 hingga 30 km per jam dan di depan Anda ada mobil, maka dia akan otomatis menginjak rem sendiri, mengurangi kecepatan sehingga menghindarkan Anda dari menabrak kendaraan di depan Anda. Selain itu, jika Anda berkendara sedikit keluar jalur tanpa Anda mengaktifkan lampu sennya, maka dia akan memberi peringatan mulai dari suara maupun getaran pada lingkar kemudinya. Ini adalah lane departure warning system.
Salah satu fitur yang membantu sekali dari mobil ini adalah adanya lane keep assist, di mana saat Anda berkendara dengan kecepatan di atas 60 km/jam dan Anda melaju di atas marka, kan biasanya oleng atau bergetar lah. Nanti si kemudi dari CX-5 ini akan otomatis memperbaiki arahnya. Jadi cukup membantu sekali. Dan jika Anda kesulitan keluar dari tempat parkir misalnya, dia juga punya sistem yang namanya rear cross traffic alert yang akan mendeteksi keadaan di sekitar tempat parkir Anda sehingga menghindarkan Anda dari kemungkinan ditabrak atau menabrak oleh mobil lain yang akan parkir juga. Bicara soal kekedapan kabin, mobil ini cukup kedap. Suara dari luar maupun road noise-nya tidak terlalu terasa. Apalagi dia juga dilengkapi dengan sound system Bose dengan 9 speaker. Kalau dinyalakan pastinya cukup membuat Anda menikmati sound system dari mobil ini. Adanya fitur blind spot monitoring system di kaca spion ini membantu sekali karena dia mendeteksi kendaraan yang berada di sekitar mobil ini. Jadi memberi tanda bagi Anda agar lebih berhati-hati. Kalau misalnya jika Anda memberikan lampu sen ke arah kanan atau kiri dan ada kendaraan yang melaju di sekitarnya, maka dia akan memberikan peringatan dari sensornya. Mazda CX-5 facelift ini juga mempunyai fitur bernama emergency stop signal, di mana saat Anda menginjak rem secara mendadak, misalkan di depan Anda ada mobil yang berhenti mendadak, lalu Anda juga ikut mengerem mendadak, maka dia akan otomatis memberikan penyalakan hazard sehingga mobil di belakang Anda bisa mengira-ngira kapan sebaiknya dia mengerem sebelum mendekati mobil Anda. Nah, bisa dibilang Mazda CX-5 ini adalah mobil yang berorientasi pada teknologi dan kenyamanan berkendara. Fitur-fiturnya membantu sekali bagi Anda dan mempermudah Anda dalam mengemudi, terutama dalam menjaga keselamatan Anda. Nah, pada tombol di konsol tengahnya ini ada tombol sport yang bisa Anda aktifkan jika Anda membutuhkan melaju dengan kecepatan atau mode berkendara yang lebih kaku lagi dari mobil ini. Cukup aktifkan saja mode sportnya. Tapi pada mode biasa pun sebenarnya mobil ini sudah cukup responsif. Enak sekali menyetirnya, terutama karena dia juga mempunyai electric steering, jadi lebih enteng, lebih responsif. Dengan tenaga sekitar 187 horsepower, mobil ini dapat melaju dari 0 hingga 100 km/jam dalam jangka waktu sekitar 8 detik. Dan tentu saja mengagumkan untuk mobil sekelas medium SUV. Selain menggunakan mode otomatis, mobil ini juga bisa menggunakan transmisi manual, yaitu dengan cara digeser saja tuas persnelengnya ke arah mode manual. Jika Anda ingin menambah, tinggal tarik ke belakang, dan jika ingin mengurangi, tarik ke depan, dorong ke depan. Selain itu, mungkin dari Anda ada yang khawatir jika misalkan tidak sengaja anak Anda misalnya yang di bagian di kursi penumpang menarik electric parkingnya ini, Anda tidak perlu khawatir karena dia tidak akan berfungsi saat mobil ini sedang melaju. Mobil ini juga mempunyai fitur iStop. Jadi misalkan Anda berhenti pada misalnya lampu merah, dia akan otomatis dalam kondisi idle mobil akan mematikan mesinnya. Juga akan nyala lagi saat digas. Kalau bicara soal fitur keamanan, mobil ini banyak sekali fiturnya. Kalau mau disebutin satu-satu, ya bisa dibilang yang utama selain airbag yang sudah saya sebutkan tadi, dia juga ada sistem pengereman ABS, EBD, dan EBA, lalu kontrol traksi, hill start assist, ISOFIX, banyaklah pokoknya. Anda harus coba sendiri mobil ini untuk mengerti benar apa saja yang kelebihan dari mobil ini. Oh ya, untuk joknya sendiri juga pengaturannya sudah elektrik, jadi ya memudahkan sekali. Anda bisa mengaturnya dengan sentuhan jari saja. Selain itu dia juga dapat menyimpan pengaturannya. Ada 2 tombol di mana Anda bisa menyimpan
settingan tempat duduk Anda saat posisi menyetir. Untuk performanya, body roll-nya tidak terlalu terasa, cukup kaku. Jadi saat berzigzag bisa dibilang cukup minim body roll-nya, walaupun masih sedikit terasa. Intinya kalau dari performa, kabin, teknologi, Mazda CX-5 ini jelas, walaupun dia hanya memberikan minor change pada tampilan luarnya, tapi untuk fitur kabin, kenyamanan, keamanan, dia meningkat jauh. Dari hasil review dan test drive tadi, dapat disimpulkan bahwa mobil ini adalah mobil yang berorientasi pada teknologi, keselamatan, dan kenyamanan penggunanya. Nah, kekurangan dari mobil ini mungkin pada harganya yang sedikit lebih mahal dari kompetitornya, karena mobil ini dibanderol dengan range harga mulai dari Rp424 juta hingga Rp512 juta. Yang mana ini merupakan harga yang paling tinggi di antara kompetitornya yang lain di kelas medium SUV di Indonesia. Tapi it's okay, karena dia dibekali dengan ya fitur-fitur yang sudah Anda lihat tadi, di mana pasti Anda juga akan merasa bahwa fitur itu layaklah dihargai sedemikian rupa. Demikian dari kami, follow akun sosial media kami, pantau terus berita-berita terbaru di www.autotainment.com, dan jangan lupa untuk subscribe. Sekian dari kami, sampai jumpa di review selanjutnya. Bisa dibilang mobil ini merupakan mobil yang bisa menjadi pertimbangan bagi Anda yang ingin memilih